para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel yang didedikasikan untuk belajar sebanyak mungkin. Caranya dengan berbagi pengetahuan, berdiskusi ilmu pengetahuan di kolom chat di sini, komentar. Dan saudara, kita, terutama para guru bahasa Inggris, ikuti kita, ikuti kami, bukan kita, bersama narasumber kita, Profesor Suharsih Madya, PhD. Beliau adalah dosen di eh, Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya lupa lagi mengatakan dalam bahasa Inggris, tetapi di sana. Dan sebelumnya adalah guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini masih tetap berdiskusi mengenai deep learning, pembelajaran mendalam. Kita membicarakan tentang essential knowledge, yaitu subject matter knowledge, subject matter yang harus dikuasai oleh bahasa Inggris, oleh guru bahasa Inggris. Dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa selalu mendatangi Anda para guru bahasa Inggris. Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Nah, kita sapa dulu di episode ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah sehat walafiat baik dan ini sudah mendekati Lailatul Qadar. Hmm, Mudah-mudahan mendapatkannya lebih spesifik ini Bu, karena semua orang kelihatan di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sama harinya. sama ya sekarang. Berarti tanggal ganjilnya sama. Damai. Ya, ya sejak dulu damai. Nah, gimana Bu? Essential knowledge untuk Bahasa Inggris ya. para guru kita. Baik, saya menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto dan Waalaikumsalam. para pemirsa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berpuasa dengan baik gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk bahasa Inggris ini. Kalau episode sebelumnya kita eh, berdiskusi tentang vocabulary, kosakata ya. Nah, ini juga unik-unik banyak sudah saya gambarkan. Ini tidak ngajari ya, tapi mengingatkan. Ya, sekarang ini kita masuk pada essential knowledge atau pengetahuan esensial yang lain, meskipun nanti ada irisannya ya, yaitu grammar. Itu masih linguistik ya, linguistik competence. Nah, saya ingatkan kompetensi di sini beda dengan yang kompetensi yang lain, tapi kompetensi itu pengetahuan. Mungkin anu ya Pak, saya share Share. dulu. Boleh Ya, ya? sudah otomatis sejak lahir share ini ya. Jadi tinggal klik Zoom begitu sekarang. Jadi nggak Iya, usah begini. oke. Oke, inilah share-nya. Kalau Eh, bisa di jadi yang share. lalu itu yang sebelumnya itu lexical competence di sini. Nah, sekarang sebenarnya yang lain itu ada, kalau kita lihat di sini ada phonological competence, ada morphological competence dan syntactic competence gitu ya. Mungkin Ya. kalau kalau kadang salah ucap, jadi tidak paham kan? Ini Hmm. segmental. Nah, pada segmental ini ada apa namanya bunyi, bunyi tunggal yang apa istilahnya hidup ya, seperti iu, a, i. Nah, tapi ada konsonan, ada yang sila apa namanya suku kata yang berbeda-beda. Tapi yang sering kurang diperhatikan suprasegmental ini, Pak. Oke. Jadi saya kira nanti guru-guru ini biar dan sudah saya sebutkan sebelumnya untuk ini bisa ngecek kamus ya, kamus elektronik. Jadi para guru itu dimanjakan oleh teknologi gitu ya, sehingga tidak perlu susah-susah apa namanya kursus gitu Pak sekarang. Jadi itu. Nah, yang lain itu morfologi. Em, tapi jangan dikatakan sama murid ya, morfologi bingung dia. Misalnya ada kalau kata kerja yang untuk masa lalu ada tambahan et itu ya kalau dibaca. Tapi kalau ejaan kan ada ed-nya ya kan. Itu infeksi seperti itu. Kemudian ada derivasi. Jadi ada
prefix awalan, ada yang tambahan prefix istilahnya dengan suffix dan sebagainya. Ini semua kalau didapatkan di teks, nah guru itu mengingatkan murid gitu loh Pak. Jadi apapun, misalnya guru pada waktu dulu kuliah grammarnya dapat C, berarti kan masih tidak apa-apa sudah lulus. Tapi kita ngecek aja di dalam sekarang internet tuh ditanya apa, ada GPT apalagi Pak, ditanya apapun jawab cepet banget. Ini juga ada. Iya, jadi artinya nggak perlu guru itu nggak perlu khawatir kalau lupa gitu ya Pak ya. Lupa ya sudah, anu aja disiapkan dengan baik sehingga bisa membantu siswa gitu. Nah, ini saya kira pengetahuan esensial ini tidak bisa dihindari, tapi tidak perlu dijadikan beban harus hafal. Nah itu loh. Ya, ya, Tapi, ya. tapi menyadari bahwa ini sangat diperlukan oleh murid supaya pada waktu apa namanya memahami teks lisan maupun tertulis itu dapat tertolong. Ya, ya, ya. Dan grammar itu sebagai alat mengungkapkan makna. Sehingga ya harus dalam konteks. Nah ini adalah deep learning. Itu sangat menekankan konteks kan. Nah dalam bahasa Inggris itu ada dua konteks. Konteks grammar itu per satu apa level kalimat, tingkat kalimat. Yang sering kita dulu di soal lewat TOEFL ya loh Pak. Yang Ya. salah Ya. mana yang ini. Tapi ada tingkat situasi. Oh, Nah, kalau grammar sama-sama betul kalimatnya, situasinya itu menentukan yang kalimat mana yang lebih tepat. oh ya, ya. Hmm. Jadi itu konteks situasi. Misalnya kalau dengan teman pakai apa namanya kalimat yang formal banget kan lucu Ya, dalam bahasa apapun ya Pak ya. ya. TOEFL Misalnya sampai begini, dulu saya ketemu juga. Pak Yanto, kita sudah berteman terus bilang, Pak Yanto, bisakah saya meminjam pulpennya? Kan jadi lucu, ya Ya, kan? Jadi ya. itu yang menjadi konteks itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga. Ya saya paling tidak suka itu dulu tes TOEFL yang bagian itu, tapi sudah saya lewati lah. Jadi ini tadi buat saya, Ya, kita pesan kepada guru bahasa Inggris atau guru yang lain. Kita tidak perlu menghafal-hafal yang tidak betul. masuk akal, tapi kita harus punya pengetahuan, learning how to learn. Itu yang Ya, ya, penting, ya, betul. daripada menghafal gitu. Ya, ada strateginya itu. Sudah strategi Oke, betul. ya, Jadi kita menyadari loh Pak, itu ada ilmu itu ya, ada pengetahuan yang di mana sekarang seandainya kita kan kalau pikiran nggak mungkin dipenuhi itu ya Pak ya. ya, Kita langsung aja tanya ngecek di internet dengan AI sekarang bisa membantu kita untuk itu. Karena pada waktu akan membantu murid kan nggak boleh salah kan, masa membantu dengan yang salah. Tapi kita bisa ngecek gitu. Saya sekarang dibantu sekali oleh AI itu ya, ChatGPT misalnya, generatif AI. Nah, ini yang saya kira guru sekarang perlu berteknologi ria itu. Nah, yang lebih apa namanya itu kan sudah sintaktik kompetensi, Pak, pengetahuan ya. sintaktik. Ini kan nyusun ya, nyusun kata dalam tingkat frasa, kemudian apa namanya urutan kata, ada yang dalam kalimat atau dalam ini ya, modifikasi, koordinasi dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ada hal yang unik ya. Misalnya nanti kita ini kan setelah tahu ini sebentar, kok nggak mau ya? Hmm. Hah? Kok macet? Ya, Oke. oke. Jadi misalnya ini frasa benda, a lady. Nah, tapi terus ditambah lagi a lady in blue. Terus lagi a young lady in blue. A big young black lady in blue kan bisa banyak kan? Kalau boleh, Lady in Out of Blue, boleh nggak? Enggak lah, in blue. Itu yang pakai baju biru dulu gitu Ya, loh. ya, 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 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang menerangkan benda itu banyak gitu loh, Pak. Ini Hmm. ada rumusnya ini, Pak. Adjektif dalam frame itu yang paling depan Oke. itu quantity. Kemudian yang berikutnya quality. Kemudian ukuran. Kemudian umur, bentuk, apa namanya warna, Warna. proper adjective itu dan purpose itu.
Coba ini kita lihat. Ya, nggak muat nih soalnya. I love that really big old green antique car. Oh, ya, ya, ya. Ya, Wow. big Oh, old green wah, antique. Nah, ini nggak boleh dibalik-balik gitu loh, Pak. renteng-renteng. Sudah ini. Guru tidak perlu ini, oh, ini harus hafal. Enggak lah, ngecek aja nanti pada waktu apa namanya menolong siswa dan siswa juga diberi ini aja nanti terus diminta self assessment ta. Jadi Ya. diminta coba ini juga gitu a beautiful big white bulldog tidak boleh a big beautiful white bull. Nah, kayak kayak gitu. Jadi sebenarnya tahu katakannya tahu satu persatu, tapi kalau sudah dalam sintak harus mengikuti ini. Ini yang sering orang tidak telaten, Pak. Itu Ya, kok ya, harus ya. diatur sih gitu. Tapi nggak apa-apa, itu di pelan-pelan. Jadi pakai ini aja. Maaf. Seperti mau mengatakan Indonesian Islamic International University. Ya, kuali yang pertama itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, boleh ya. Jadi artinya kita kita ini sekarang dibantu sekali oleh sumber belajar ya Pak. Maka yang perlu di ini kan learning how to learn, artinya misalnya pada waktu lupa harus bagaimana, pada waktu ragu-ragu harus bagaimana, itu termasuk keterampilan belajar. Kalau tidak tahu bahwa di dalam apa namanya internet itu banyak sekali sumber, itu guru akan sengsara banget. Jadi mau buat soal misalnya soal pakai TTS itu ya, teka-teki silang bahasa Inggris. Gawe manual itu ya 1 jam oleh piro gitu kan, dapat Ya. berapa. Hmm. Tapi sudah ada mesinnya. Nah, ngecek seperti ini, rumus ini dipakai di anu aja Oh, itu ya, ceknya ya. dicek di sini ordernya adjektifnya itu. Nah, jadi ada opinion tuh ada di belakang Itu sini. yang really big itu termasuk quantity. Mana? Yang ini. Paling Mana? nomor satu. Heeh. Really kan sebagai adverbnya big kan. Hmm. Oke. Jadi kan ini diterangkan oleh ini benar-benar besar itu ya. Hmm. Dan ini warna apa namanya umur, terus ini warna kan tidak selalu harus ada semua tuh Pak. Ya, 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 ya. Ini antik, nah ini. Kemudian banyak. Ini sekedar menunjukkan bahwa bisa pendek, kalau pendek oke, tapi ada yang memang panjang ya. Kadang-kadang kita cari itu ya. Dalam novel-novel itu banyak sekali yang kayak gitu. Ini Wah, ada Italian ya, A Wonderful Old Italian Clock gitu ya. Opinion, Age, Origin, nah kayak ini. Nah ini kalau anak diminta apa diberi rumusnya, seneng dapat ini. Iya ya, gitu ya. Ternyata gitu. Ternyata ini ada ini kalau kebalik tinggal dibalik gitu ya. Kemudian dirasa-rasakan gitu. Oh, iya juga ya nggak enak kalau dibalik misalnya gitu. Jadi proses ini yang sering karena kalau dulu ya itu harus apa istilahnya menyelesaikan materi. Nah itu ya guru nggak salah juga sih Pak kalau terlewatkan gitu. ya, Tapi deep learning ini kan kita diminta semua pendidikan ya stakeholders ya pemangku kepentingan itu menekankan kualitas. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya materinya nggak selesai? Ya memang ada dua kemungkinan ya Pak. Memang itu karena kemampuan anak terbatas, mungkin karena masih terlalu banyak, itu perlu di ini kan. Tetapi tidak semua orang dapat menguasai satu bahan itu pada waktu yang sama kan. Akhirnya kalau kalau deep learning itu berpusat pada siswa atau peserta didik atau murid apalah istilahnya, kita perlu mengenali itu kecepatan belajar, bagaimana dia tidak pengalaman belajar, misalnya dia tidak pengalaman membuka internet, tidak menggunakan ChatGPT, tidak segala macam itu kan disiapkan dulu. ya. Itu learning how to learn-nya itu. Jadi ini contoh aja Pak, bahwa vocabulary bersinggungan lagi dengan ini. Tapi tanpa tahu artinya kan nggak mungkin bisa menata ini kan. Jadi itu. Jadi segala macam ini ada some slim new French trousers. Nah,
Nah, kemudian itu kalau yang tadi itu essential knowledge yang mesti dimiliki, tapi tidak ngambil buku grammar terus di pelajarannya dipilih kan, dipilih gitu. Nah, sekarang dipilih yang digunakan dalam teks. Nah, penggunaannya di sini, Pak. Nah, tapi ini baru knowledge-nya itu ada dua di sini nanti. Em, Bagaimana sih menggunakan yang tadi itu dalam actional itu? Oke. Makanya di sini misalnya Pak, bergiliran. Itu harus bagaimana? Bergiliran itu kita harus tahu ada sopan santun, tidak boleh ada yang tersinggung ya. Sehingga membuka dan menutup percakapan aja ada bukan aturan ya, tapi kelaziman ya, ada norma gitu. Nah, ini pengetahuan aplikatif. Bagaimana sih gitu? Itu Oke. aplikatif kan? Terus ini juga bagaimana pada waktu akan misalnya kita ngobrol, tiba-tiba Pak Yanto pengen ganti topik, masa tuh ujuk-ujuk kan Hmm. jadi bingung. Ada kan itu nggak pakai rating gitu. Ya, ya, ya. By the way, gitu. Jadi apa namanya? Ini interupsi bagaimana akan bekerja sama bagaimana. Ini pengetahuan how to gitu ya. Kalau yang tadi itu kan pengetahuan yang digunakan Ya, untuk ya, how to ini gitu ya. Memang kadang-kadang terpeset-peset. ya. Kemudian actional. Pada waktu bingung misalnya, pada ketemu ragu-ragu, bisa action. Bagaimana sih caranya? Oh, ternyata ada apa kalimat-kalimat yang lebih tepat digunakan di situ. Pemilihan kan, pemilihan ini. Ah, Minta maaf, ada menyesal, ada macam-macam lah. ya, Ini ya. yang actional ini. Saya yang Apalagi? dulu pada waktu kuliah di Amerika itu muridnya asyik ngomong, masa dosennya, I hate stopping your conversation, but I have to. Blah, 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 blah." Nyata itu lebih lebih apa? Lebih memberi makna kepada proses pembelajaran itu. Itulah dia. Betul. Ya, oke. Ya, Jadi lincah mereka kan yang punya bahasa ya, tapi kita ini kan kadang-kadang mengignore yang itu. Nah, tapi ada juga yang non-verbal ya. Nah, itu. bahasa tubuh dong. Nah, betul. Jadi touching. Kalau kalau kita orang Indonesia di apa ini apa namanya di sentuh kepalanya, misalkan nggak ini kan. Kadang-kadang ada yang marah, tapi kalau bagi mereka kan nggak ini. Saya sering memberitahu sama orang Barat, ya, yuk kalau ke Indonesia hati-hati yang tabu, yang tidak, yang memang harus dihancurkan, yang mana dia mereka Ya. begitu ya harus belajar nih katanya gitu. Jadi ada yang memang apa namanya satu yang tidak diucapkan, tapi menjadi kesepakatan dalam ulur itu. Nah ini kalau yang ini masih pengetahuan bagaimana sih gitu. Kalau di dalam belajar itu dicakup dalam kegiatan prakomunikatif, Pak. Hmm. Jadi ini buku yang kami nanti mau tulis dengan Laili itu akan mengingatkan ini, mengingatkan aja jadi di hin-hin gitu. Jadi Ya, ada supaya tidak canggung gitu ya. Ini yang sudah apa namanya? Sudah menjadi eh, sebenarnya sudah lama Pak itu ini, tapi masalahnya kan kita perlu merata toh Pak. ya, oke. Kalau yang masalahnya itu kita perlu merata sehingga pada waktu guru yang sudah bisa ya sudah kalau sudah bisa. Tetapi yang unsur memuliakan itu perlu ditekankan terus-menerus Pak itu. Hmm. Dengan pemilihan kata yang empowering gitu kan. Menghindari kata-kata yang memarginalkan misalnya. Yang Menghindari bullying. kata ya yang agak-agak mencela misalnya apa. Kemudian ada lagi cenderung hanya mencari yang salah, itu juga menjadi budaya yang kurang apa namanya, kurang mendukung belajar. Nah, deep learning dengan memuliakan itu pasti akan kembali pada kita apresiasi dulu yang positif. Ya anak baru baru apa AO apa namanya, baru Ya, akan belajar. ya, kita ya harus rela dipersepsikan sebagai orang yang tidak sangat ahli di depan siswa demi kemuliaan mereka. Jadi eh, kita tidak menjustifikasi, menjudge mereka bahwa dia bodoh, dia apa ya setara lah gitu. Nah,
Jadi kalau kalau hal ini yang lebih sulit dicapai, Mas. Sebab ini sebenarnya mencangut apa ya, beririsan dengan kepribadian toh. Hmm. Bagaimana memilih kata, apa yang harus dikatakan lebih dulu, apa yang tidak usah dikatakan gitu ya. Tidak ini. Ini yang saya kira yang paling berat di sini. Kalau berkesadaran bermana itu sudah banyak yang mempraktekkan, tapi yang ini belum. Nah, yang saya pernah dengar seseorang tuh bilang begini, kok Indonesia itu pelit banget mengapresiasi sih gitu. Ya, Bener nggak? ya. Di di Amerika barang kecil aja dikomentari, oh, the super, the tiger katanya. Betul, superb kan gitu ya. The gorgeous. Wah, Gorgeous luar gitu. biasa. Jadi anak yang misalnya ada anak yang tidak pernah bertanya, tiba-tiba bertanya, Pak, itu saya yang saya amati yo, langsung gurunya itu berbinar-binar juga gitu ya. Muridnya seneng banget gitu. Ya, oke. Ini the last explanation, Bu, supaya Baik. ya. Jadi ada tahap tahap pengetahuan itu yang menjadi modal, kemudian ada pengetahuan tentang cara menggunakan itu. Nah, akhirnya menjadi keterampilan. Jadi di dalam bahasa Inggris itu yang akhir itu adalah keterampilan menggunakan bahasa itu. Hmm. Sehingga kalau tidak tahu alatnya itu tidak mungkin. Oleh sebab itu saya sarankan guru-guru kembali lagi apa namanya menengok bahan-bahan kuliah yang dulu mungkin dulu katakanlah bisa juga dulu itu aduh sebel gitulah. Karena memang grammar itu kan meletihkan banget ya. Itu sekarang dicintai aja supaya bisa untuk membantu muridnya. Nah, Oke, yang terakhir pesan saya tadi mulai mengubah cara berbicara, mensikapi anak, nah itu baru akan berhasil. Kalau tidak ya sama dengan yang dulu kan gitu. Jadi saya kira ini oke, tidak nanti disambung lagi, Pak, yang berikutnya. oke. Please stop share, please. Oke. Oke, dan itulah para pemirsa, terutama guru bahasa Inggris, sampean semua, panjenengan semua harus bisa memuliakan siswa dalam membelajarkan bahasa Inggris ketika harus mengimplementasi deep learning, pembelajaran mendalam di dalam mata pelajaran bahasa Inggris Anda. Terima kasih, Bu Arsih, dan Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. oke, Sampai episode berikutnya ya. oke, ketemu lagi. See you when I see you. See you, Wassalamualaikum Nerita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.